Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Senang sekali kita bisa kembali hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Mortindo Mortar. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam sesi diskusi kita hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan di depan, hari ini kita kehadiran Mortindo. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week ini kita selalu mengundang seorang profesional reviewer, dan sekali lagi kita di sini kehadiran Mas Reza Gautama dari Go Arsitek. Selamat siang Mas Reza. Halo, selamat siang Mas Bayu. Yes, terima kasih sudah membantu kita lagi menjadi profesional reviewer, Mas. Sama-sama, Mas. Oke, selanjutnya kita di sini kehadiran juga perwakilan dari Mortindo, yaitu Ibu Atik Herawati. Beliau adalah Project Sales Manager dari Mortindo. Selamat siang Bu Hera. Ya. Kita manggilnya Bu Hera ya Bu? Ya, lebih singkat manggilnya, nggak terlalu panjang. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya Bu. Oke, baik. Untuk itu mungkin saya langsung persilahkan Bu Hera bisa sharing mengenai Mortindo dan apa sih yang akan disampaikan oleh Mortindo hari ini. Silakan Bu Hera. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hera. Saya akan bawakan untuk di awal mungkin sedikit company profile mengenai kami supaya kenal dulu. Karena kalau nggak kenal nanti pilih gitu kan. Jadi biar lebih dekat dulu. Oke, ini adalah company profile kami. Kami di bawah naungan PT Tripita Group. Di sini founder oleh Pak Theodor Permadi Rahmat. Kemudian ada di situ PT Anugrah Mortar Abadi. Ini sebagai produsennya. Jadi pabrik kami berada di Anugrah Mortar Abadi. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat ada 3 brand di situ. Ada Mortindo, kemudian ada Drymix, dan ada Nanostar Indonesia. Ini adalah bagian dari grup kami. Secara holding company, strukturnya seperti ini. Anugrah Mortar Abadi berada di holding. Kemudian PT Anugrah Mitra Ananta ini memegang 2 brand, yaitu Mortindo dan Drymix. Juga ada Anugrah Magna Nanoteknologi, ini memegang brand untuk nano. Ini adalah board of director dari kami. Sekarang saya masuk, ini nih yang menjadi intinya dari pabrik kami nih, yang membedakan kita dengan brand-brand lainnya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada beberapa motor yang sudah dikenal. Tapi inilah yang membedakan dari sisi teknologi. Kita mulai dari sebelah kiri, ini ada untuk saving pasir, kita memakai dari Ventilec, kemudian ada mixer, di sini kita menggunakan brand Erix, kemudian di sebelah kanan itu adalah untuk outputnya, kita menggunakan juga brand dari Jerman, yaitu Haverbucher. Nah ini mesin-mesin yang kita gunakan. Dari mesin Ventilex ini mesin yang sangat canggih, bisa mengeringkan kandungan pasir hingga 0,5%. Kemudian ini adalah Erix dengan kapasitas 400.000 ton per tahun. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk kekurangan dari produk kami karena kita pasti akan produksi cukup besar. Kemudian ini adalah untuk Haverbucher, kita punya 4 output. Ini juga dari Jerman. Ya karena speednya itu cepat banget, Bapak kalau lihat di sini packingnya itu 5 detik per sak, sehingga kalau pakai orang itu sudah nggak terlalu manusiawi. Kita gunakan teknologi. Di sini kita menggunakan yaitu dari palletizing dari Jerman juga. Nah ini proses produksinya bentarnya supaya Bapak Ibu punya gambaran kayak apa sih pabrik kita. Ini mulai dari pasirnya, naikkan ke atas. Tentu pasirnya itu sudah kita pilih Bapak Ibu mulai dari supplier yang datang. Jadi kadar airnya sudah kita tentukan berapa persen yang kita terima. Jadi prosesnya sudah ditentukan. Dan kemudian kita masuk ke dalam packaging. Ini ada pegas-pegasnya. Kalau Bapak Ibu lihat dia seperti kayak pasirnya menjadi beberapa panas dia terpisahkan. Di sini kita masuk ke dalam proses mixer. Semuanya sudah computerized. Ada ruang operatornya. Jadi tinggal dipilih Bapak Ibu hari ini memproduksi apa sih
baik mulai dari kepala, saya, kemudian masuk ke sekitar, kemudian dia sudah mengolah untuk outputnya. Tempat output, ada pin pasang, kemudian dilanjutkan masuk ke dalam tabel pricing. Dalam operasi nanti ini lapangan. Semuanya sistemnya sudah akurat, menggunakan price, dilihat. Ini akan udah berjalan, jadi kalau pakai orang yang akan satu itu sudah kurang manusiawi. Semuanya pakai udah berjalan, kemudian masuk ke pricing. Ini pun bisa dilihat Pak, masakannya itu ditata dengan baik. Bahkan sampai letaknya itu disilam-silam supaya lebih rapi. Nah, sudah siap untuk dikirimkan ke lapangan. Kalau Bapak lihat, materialnya sudah sangat tertata dengan rapi. Kita lanjutkan. Produk kami sudah bersertifikat TKDN. Di sini Mortindo mempunyai 86% dan Dry-Mix 80%. Kami juga sudah tergabung dalam asosiasi Promindo, yaitu Asosiasi Produsen Mortar Indonesia. Kami juga bergabung dalam Green Building Council, dan kami juga menggunakan standar ASTM dan EN. Oke, ini adalah sekilas mengenai proyek-proyek yang kami sudah supply. Nah, ini ada proyek perumahan, kemudian ada proyek HRS juga, dari Ciputra Group, Jaya Property, Agung Sedayu, kemudian Sinarmas, Transproperty, dan Kota Harapan Indah. Ini developer-developer besar kami sudah supply. Oke, sekarang kita masuk dalam produknya yang akan dibawakan, yaitu mengenai high technology flooring system dari Mortindo. Bu Hera, mohon maaf interupsi sedikit. Saya tadi pengen bertanya mengenai yang bedanya Dry-Mix dan Mortindo sih Bu, sedikit gitu. Jadi gitu ya. Untuk perbedaan lebih jelasnya, apakah Mortindo ini memang mengkhususkan hanya semen instan aja, dan Mortindo itu lebih ke yang mixernya gitu Bu? Atau seperti apa sih Bu sebetulnya Bu? Ya, kalau yang membedakan lebih spesifik itu di Mortindo produk range-nya jauh lebih banyak ke produk-produk yang teknikal Pak. Jadi kalau di Dry-Mix itu hanya produk-produk yang masif saja seperti Timber, Plaster, Acis, Kimcoat. Tapi kalau untuk Mortindo, selain produk yang masif itu, kita juga memiliki produk-produk yang lebih berteknologi, lebih lain seperti kayak grouting, kemudian ada epoxy, kemudian ada self leveling seperti itu. Sama repairing juga ya Bu ya berarti ya? Ya, produk-produk repairing, betul. Oke, itu di pabrik yang sama Bu berarti? Betul, kami berproduksi di pabrik yang sama. Oke. Kalau boleh tahu di mana Bu pabriknya? Pabrik kami letaknya di Wanaherang, itu kalau keluar dari Tol Cibubur atau Tol Cimanggis, nggak jauh dari situ. Jadi Bapak Ibu juga bagi kita open apabila Bapak-Bapak konsultan, arsitek mau datang ke pabrik itu gitu kan. Nah, kita terbuka. Oke. Jadi, kita bisa lakukan plan tour di situ. Oke, nanti tinggal janjian sama Bu Hera aja ya Bu ya? Betul, tinggal janjian dengan kami atau kita nanti tinggal atur waktu untuk melihat proses produksinya. Oke, siap Bu. Bu Hera, satu lagi Bu, Ya. mengenai apa namanya company profile tadi gitu. Berarti untuk seluruh kerjaan atau inquiry kebutuhan di project-project di Indonesia gitu, itu di Wanaherang itu Bu? Kami mempunyai plannya ada dua Pak. Pabrik atau di kota? Kami ada plannya ada dua, yang di Wanaherang dengan di Surabaya. Nah, tapi memang pabrik yang besar kami ada di Wanaherang. Jadi yang area timur aman ya Bu ya? Betul, aman Pak, jangan takut Pak. Jadi kalau menspekkan ke seluruh Indonesia nggak masalah. Iya. Baik, silakan lanjutkan Bu Hera. Oke, kita masuk dari case-case ya Bapak Ibu. Jadi ini di sini ada beberapa gambar. Jadi yang paling kiri itu nomor 1 ada retak rambut. Nah ini kan
permasalahan yang sering banget muncul ya di project-project. Kemudian di tengah ada retak struktur. Nah, kalau yang nomor 3 itu ini biasanya terjadi korosif. Jadi si betonnya itu sudah rapuh, sudah lama sehingga rapuh sehingga harus perlu perbaikan. Nah, berangkat dari kasus inilah kita bahas mengenai produk-produk apa sih yang cocok untuk masuk ke masing-masing case seperti ini. Nah, ini kita masuk untuk yang dari retak rambut dulu nih. Yang dikategorikan retak rambut itu kalau kita lihat di gambar yang samping sebelah kanan itu kan retak di atas itu nggak sampai ke bawah ya, karena itu ketebalan si lantainya cukup tebal, jadi dia hanya retak di bagian permukaan seperti itu. Nah, ini biasanya kita menggunakan produk konkrit, mikrokongkrit. Jadi karena udah namanya aja mikrokongkrit, jadi produknya ini cukup halus tapi mempunyai strength yang cukup tinggi seperti itu. Nah, metode pengerjaannya biasanya di bagian retak itu kita chipping dulu ke kanan kiri. Jadi kalau retaknya hanya per sebagian, nggak perlu dibobok semua, hanya di tempat area yang retaknya aja. Tapi kalau memang area retaknya udah cukup banyak nih, retak sana, retak sini, dan sebagainya, nah itu kita bisa bobok keseluruhan, kemudian kita aplikasikan dengan material 351. Kalau dilihat kelebihannya kita ini bisa Bapak Ibu lihat mungkin di tabelnya itu 1 hari kita sudah 32 MPa, jadi keras banget materialnya. Dan aplikasinya juga sangat mudah, tidak perlu dicampur dengan material lain, dia hanya tinggal dicampur dengan air, kemudian bisa langsung diaplikasikan. Oke, berarti kan biasa antara beton lama dengan beton baru kan umumnya kita pakai tambahan chemical lagi ya Bu ya? Ya betul, bisa kita biasanya ada bonding agent ya Pak ya, bisa kita kuatkan. Kita di sini untuk bonding agent sendiri kita juga punya ada 3 tipe sebetulnya. Nah, ini kita lihat lebih dalam ya Pak proses aplikasinya. Kebetulan yang di sebelah sini ini areanya cukup besar yang mau diaplikasi. 3 hari ya? Jadi retaknya sudah terlalu banyak. Jadi kita bobok dulu semua nih. Kita kupas. Nah, setelah itu kita kuatkan dengan bonding agent untuk membersihkan permukaannya. Setelah itu kita aplikasikan dengan 351. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi dan dengar suara ini aplikasinya itu benar-benar sampai keras banget ya, diketok pakai martil pun dia nggak retak. Itu kondisi berapa hari Bu itu? Nah, pertanyaannya sama Mas. Pertanyaannya sama ya. Iya, ini kondisi 1 hari Mas, 1 hari. Jadi ini diaplikasiin, besoknya kita udah tes. Karena kalau kita lihat, saya balik ke sini sebentar, nah ini kita lihat 1 hari itu dia sudah 32 MPa, jadi keras banget. Mungkin kalau secara visual orang bisa sama dengan plesteran atau sama, tapi nggak bisa kita bandingkan untuk dari strength-nya seperti itu. Berarti sehalus itu ya Bu ya? Iya betul. Dan dia punya kelebihan juga di sini non-string, jadi dia tidak susut. Nah itu Pak bisa kedengaran suaranya. Itu kan kalau memang keras banget. Kang? 3 hari ya? Di Bapak Ibu kalau ada, biasanya kan sekarang banyak kafe-kafe yang kelihatannya mau visual industrial ya. Itu ada retak atau ada udah rapuh, nah itu kita bisa repair pakai ini. Oke, sip Kang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam retak struktur. Jadi selain retak rambut tadi, ada juga retak struktur. Ini yang retaknya kedalamannya sudah lebih dari 10 cm. Tapi bawahnya masih bagus ya. Nah, itu kita juga ada material solusinya. Nah, tadi kalau kita pakai yang M351 tadi, itu untuk tampilan visualnya kan seperti floor screed ya Pak ya. Nah, kita ada material lagi yang memang bisa diaplikasikan di atas 351. Jadi kalau Bapak mau di finishing dengan menggunakan vinyl atau mau di finishing dengan menggunakan epoxy flooring, nah itu biasanya kita aplikasikan dulu untuk safe leveling. Di sini ada M170 yaitu produk safe leveling. Kalau kita lihat namanya aja sudah safe leveling, berarti dia benar-benar ngeflow dan bisa meratakan sendiri.
dengan ketebalan 3 sampai dengan 5 mili. Jadi kita nggak sarankan untuk ketebalan yang di atas 5 mili. Baru dilanjut pakai ini ya Bu ya? Ya, setelah itu atas toppingnya Bapak bisa menggunakan vinil atau Bapak bisa menggunakan flooring epoxy seperti itu. Nah, tadi setelah kita menggunakan self leveling, saya masuk yang retak struktur. Di sini ada 2 produk yang kita submitkan, yaitu yang pertama produk 319 dan yang satu lagi produk 340. Produknya apa sih ini yang 319 dan 340? Kita masuk ke dalam materialnya lebih detail. Nah, di sini 319 itu material kategorinya kategori growting. Dia mempunyai strength yang cukup tinggi, yaitu 65 sampai 70 MPa. Seperti itu. Jadi di ending 28 hari 65 sampai 70 MPa. Tapi yang paling istimewanya nih, nah di sini dia 3 jam itu sudah setting. Dia sudah mencapai angka 35 MPa. Berarti kalau pengerjaan proyek yang ngejar waktu, ini rekomendasi banget ya Bu ya? Ya, betul-betul. Jadi kadang-kadang kan ada warehouse atau office kantor yang dia udah nggak bisa nih, saya mesti buru-buru banget, nggak bisa ditutup. Nah itu dia cukup menggunakan ini karena 3 jam setelah dia kering baru Bapak bisa aplikasikan langsung tuh, aplikasikan untuk di atasnya lagi. Materialnya 30 kilo cukup dicampurkan dengan air, setelah itu diaplikasikan. Kalau ini recommended nggak sih Bu buat area-area yang kayak pelabuhan atau apa gitu yang ya betul. Jadi gitu. kadang-kadang ini direkomendasikan untuk di area pelabuhan karena biasanya area pelabuhan itu kan nggak bisa nunggu lama-lama karena ada kontainer dia mau lewat seperti apa gitu kan. Jadi kalau dia tutup itu sangat merugikan bagi mereka gitu kan. Nah, jadi ini sangat cocok untuk area. Kemudian kita masuk pembedaan yang di 340. Nah, 340 itu kalau kita lihat karakteristiknya dia flowable, sama-sama non-shrink, tidak susut. Di sini dia mencapai 1 hari itu 25 MPa. Jadi benar-benar berbeda ya Pak, Bapak Ibu. Kalau yang tadi 3 jam, kemudian yang ini 1 hari. Jadi memang teknologi itulah yang membedakan dua karakter itu. Untuk di dalamnya itu sudah ada pasir, kemudian sudah ada agregatnya, sudah ada semennya dan kimianya. Bapak Ibu tinggal mencampurkan air saja. Nanti saya akan putarkan ada video di belakang. Kalau untuk yang 319 itu pada saat aplikasi ada treatment khusus. Seperti itu. Nah, ini juga alat kerja yang dibutuhkan. Jadi 2 material tadi sebaiknya diaplikasikan dengan menggunakan hand mixer. Kita tidak rekomendasi untuk diaduk secara manual. Kemudian kita perlu menggunakan roskam dan jidar untuk meratakan. Nah ini Pak, tadi yang saya bilang untuk the high traffic ya, area yang sangat nggak bisa ditutup nih. Jadi kebetulan Bapak Ibu mungkin udah biasa kan lewat tol Jor tuh, nggak pernah nggak macet, nggak pernah nggak. Betul. Ya, betul. Jadi, tiap malam selalu perbaikan terus Bu. Ya, itu ada Mortindo Pak masih di situ Pak kalau lagi perbaikan. Saya kalau lewat situ kadang-kadang suka agak miris Bu pada saat kita bayar pajak Bu. Gitu ya. Iya. Jadi ini produknya sudah dipakai oleh HK Toll Road. Jadi kalau Bapak Ibu lewat di HK Toll Road itu jam malam biasanya di atas jam 1 malam. Nah itu dia lagi prepare untuk area tolnya. Karena mereka butuh cepat, jadi 3 jam, setelah itu langsung dia tutup oleh aspal lagi. Jam 5 paling lambat sudah harus dibuka, kalau nggak bisa diomel-omelin nanti. Oke, ini juga kita aplikasikan di area warehouse. Jadi ini gudangnya tidak boleh tutup Pak. Sebab itu harus 24 jam buka, karena dia buat mendistribusikan nggak tahu materialnya tuh kemana-mana. Nah ini warehouse-nya, kita hanya dikasih waktu 3 jam, ya sudah, jadi benar-benar 3 jam itu dipakai untuk bobok, kemudian diaplikasikan, dituangkan, langsung bisa dilewatin sama forklift.
Bu Hera, maaf. Nah, Ya. ini ini kan juga masih relate sama yang jalan tol tadi ya, Bu. Ya, Tapi betul. kalau saya lihat kan kalau jalan tol itu apalagi ada jalan layangnya itu kan kemungkinan pergerakan itu sangat tinggi, Bu. Ya. Nah, itu sekuat apa, Bu, M319 ini atau yang material tadi sebelumnya? Materialnya memang strength-nya tinggi banget, Mas. Jadi kalau dengan menahan beban itu dia sangat kuat karena kompresi strength-nya itu tadi kan di 28 hari aja sudah di 70 MPa. Bahkan di 3 jam tadi 35 MPa. Jadi kita memang merekomendasikan untuk di area yang dengan beban cukup berat. Seperti itu sih. Dan ini juga bisa langsung ditutup aspal, Bu, ya? Betul, 3 jam bisa langsung ditutup aspal. Nah, kalau kita lihat di sini aplikasinya, jadi kita kupas tuh sampai ketemu dengan besinya. Biasa kita tuangkan bonding agent yang SBR. Nah, setelah itu kita tuangkan materialnya, 3 jam ditopping oleh aspal. Seperti itu. Oke, Bu. Saya mau nanya nih, kalau untuk yang lantai beton seperti ini tuh, kita perlu tambahan kerikil lagi atau agregatnya lagi nggak sih, Bu? Atau nggak perlu, karena nggak perlu dan nggak boleh. Jadi sudah ada di sini komposisinya. Jadi jangan ditambah-tambah. Ya, ini catatan penting juga. Jadi untuk agregatnya sudah ada di dalam saksakan ini. Jadi Bapak Ibu tolong jangan menambahkan apa-apa lagi. Seperti itu. Karena kita sudah formulasikan dia sesuai dengan speknya. Seperti itu. Oke, jadi cukup dicampur air aja, Bu. Iya, ada yang berkreasi, udah tambahin splitnya lagi deh, gitu kan? Biar kuat, ternyata enggak ya, Bu? Iya, dari kami sangat tidak merekomendasikan. Jadi benar-benar dari satu bag ini kita tinggal tuangkan, semuanya sudah lengkap ada di situ, tinggal dicampur air. Kemudian airnya harus air dingin, memang kita sarankan. Terus aplikasinya juga baiknya itu di sore hari ke malam, karena dia hidrasinya cukup tinggi. Seperti itu. Oke, ini juga di pelabuhan tadi ada di pertanyaan kan ya Mas ya untuk di pelabuhan. Nah, persis di gerbang Tanjung Priok nih. Waktu itu kita nggak boleh nutup lama-lama karena kontainernya bisa rugi katanya ekspedisinya kalau ditutup lama-lama. Jadi di cutting sampai ketemu dengan besinya, kemudian dilapisi bonding agent, dipuaskan, diaplikasikan 319. Kemudian untuk curingnya kita menggunakan curing kompon. Kita juga sudah ada Bapak Ibu curing kompon. Jadi kita tinggalkan deh tuh yang namanya karung bekas yang dibasahin, kemudian yang dibasahin. Nah itu kita cukup menggunakan curing kompon. Oke, ini saya putar video aplikasinya. Biar kelihatan, biar kebayang kayak apa sih aplikasikannya. Ini area yang akan diaplikasikan, kita cutting terus ke bawah, jadi jangan miring-miring. Kita bentuk siku dengan ketebalan minimal 5 cm. Lebih dari itu boleh, tapi minimalnya 5 cm. Ini ada alat kerjanya, hand mixer wajib. Ini adalah bonding agent-nya, kita menggunakan yang besar. Dipuaskan supaya menyatu beton lama dengan beton baru. Nah ini yang tadi saya sampaikan, menggunakan es batu karena hidrasinya sangat tinggi. Beratnya 30 kilo. Dengan hand mixer kita campurkan. Bapak Ibu lihat sudah tercampur semua materialnya. Kita tinggal tuangkan, kemudian diratakan. Kalau bidangnya luas, berarti yang diperhatikan adalah timnya. Jadi tim pada saat mengaplikasinya itu nyambung nih. Kalau biasanya kita ukur sebelumnya, bidangnya berapa meter sih yang mau kita aplikasikan, tim berapa. Itu juga catatan penting bagi operator yang ini yang menggantikan tadi tuh karung bekas itu basah, kemudian geotekstil. Nah itu cukup digunakan buat ini. Kita aplikasikan 1 jam setelah 39 ini.
tidak mengalami kerusakan. Yang kita miliki. Oke. Nah, ini aplikasi 340 Remix Non-String Growth diaplikasikan di jembatan. Ini proyeknya berada di Padang ini. Karakteristiknya hampir serupa secara fisiknya ya dengan 319, cuman memang membedakan dia 1 hari baru 25 MPa. Jadi Bapak Ibu pada saat mau memilih produk, situasi seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan, sehingga kita bisa fitnya itu bisa tepat. Nah, ini aplikasinya sama, kita juga puaskan untuk menghilangkan debu-debu minyak. Nah, ini produknya 340, agregatnya sudah ada di dalam. Nah, ini bedanya airnya, kalau yang ini nggak perlu air es, jadi cukup air biasa aja. Kita aduknya sama menggunakan hand mixer. Agregatnya terlihat sudah ada di situ. Nah, ini kalau kita tuangkan, Bapak lihat butiran-butiran agregatnya itu sangat baik. Kemudian tinggal diratakan menggunakan roskam, kemudian kita pakai jidar. Kemudian kuring kompon untuk mengeringkannya supaya airnya itu mengeringkannya dengan baik. Lanjutkan. Bu Hera, mohon maaf, saya jadi ada pertanyaan, mau nanya nih Bu. Jadi kan pekerjaan-pekerjaan tadi kan biasanya memang skupnya tuh besar-besar ya. Dan biasanya memang mungkin kalau misalnya kita ordernya per sak gitu, dan baru dieksekusi di site gitu kan agak makan waktu lagi tuh Bu. Walaupun mungkin proses pengerjaannya cepat gitu, tapi mungkin nggak sih Bu, Mortindo itu bekerja sama dengan mungkin istilahnya ya, istilah bagusnya itu truk molen gitu ya, yang datang udah tinggal langsung aplikasi gitu Bu. Kalau untuk produk dari kami itu memang produknya itu sak-sakan semua Mas. Jadi jadi memang diperuntukannya untuk area-area yang tidak terjangkau sama molen nih justru malahan. Jadi kita memang kayak yang 319 tadi juga kita tidak mensarankan untuk menggunakan molen karena dia sangat cepat banget. Makanya tadi saya sempat sebutkan, areanya walaupun bidangnya luas, nanti kita siapkan timnya. Harus berapa orang sih yang nge-mixer gitu. Memang semuanya harus secara manual menggunakan hand mixer. Seperti itu sih. Oke. Baik, terima kasih Bu Hera. Oke. Nah, ini kita lanjutkan ke produk pengisian celah. Jadi Bapak Ibu kan sering melihat ya ada seperti ini nih beton yang dudukan pedestal yang ujung-ujungnya sudah kompal ya. Kemudian ada pabrik baru mau dibangun, di bawahnya dia butuh dudukan untuk mesin. Itu, dan kita ada produknya. Jadi produknya adalah Non-String Growth High Strength, tipenya M312. Dia standar ASTM itu 65 MPa di 28 hari, di 1 harinya itu 35 MPa. Nah, sama dia mempunyai sifat non-string. Kemasannya 1 sake 25 kilo. Kemudian penggunaan airnya di sini 4,5 sampai dengan 4,8. Jadi dalam kategori growthing ini yang perlu diperhatikan adalah airnya. Jadi kadar airnya jangan sampai melebihi dari yang sudah tercantum di dalam TDS. Karena kalau dia kelebihan, nanti pasti akan berpengaruh terhadap strength-nya. Seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan dia dengan 340, di sini tidak ada agregatnya, Bapak Ibu. Jadi dia
untuk diaplikasikan di area dari 1 cm sampai dengan 10 cm. Seperti itu. Berarti bisa untuk ini ya Bu ya, kayak kolom atau balok. Kadang-kadang Ya. bekistingnya suka nggak rapih ya Bu ya. Betul. Jadi, Jadi tinggal dipasang strukturnya bekisting kelihatan. lagi, Oke. ya, dituangkan. Betul, dia punya sifat flowable. Nah ini kalau Tapi lihat tetap- kan, Tetap butuh bonding agent kayak yang video sebelumnya Bu kalau itu juga. kalau untuk yang di bekisting kan biasanya dia sudah tertutup ya, jadi langsung Oke. dituangkan aja. Iya, biasanya dia oke. malah membutuhkan itu bejana untuk mengalirkannya. Nah, Hmm. terus Bapak Ibu kita juga punya aplikator kanan ya. Jadi untuk produk-produk routing ini jangan khawatir. Jadi pada saat menspekkan produk kami, nanti bisa juga takutnya nanti orang nggak bisa ngaplikasi gitu kan, karena belum terbiasa. Nah, kita punya aplikator kanan. Jadi nanti si kontraktor bisa menghubungi masing-masing salesnya, nanya kita butuh nih yang terpasang dengan aplikator. Nanti kita rekomendasikan aplikator-aplikatornya yang sudah biasa menggunakan produk kita. Seperti itu. Oke. Nah ini dipakai di tol Bocimi. Mungkin udah ada yang lewat nih Pak, tol yang baru arah ke Sukabumi. Itu dipakai untuk pedestalnya. Nah ini ada di Labuan Bajo, kita dipakai di dermaganya. Ini ada dermaga pelabuhan private untuk kapal-kapal pesiar. Kita juga supply sampai ke sana. Kemudian, nah ini yang lagi happening nih saat ini LRT. Nah LRT kita juga supply di sana untuk di area depo, sepanjang deponya tuh, mulai dari yang Bekasi sampai yang ke Jatimulya, terus yang di Cibubur kita juga supply. Nah ini ada di Pelabuhan Kijing di Pontianak, kita juga ada supply routing. Nah ini ada di dermaga Belinyu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat nih gambarnya udah cukup parah banget ya di bagian sisi bawahnya, karena ini dermaganya itu pada sering banget airnya tuh pasang sehingga seluruh permukaannya itu udah korup di bagian bawahnya. Nah di sebelah gambarnya itu kalau Bapak Ibu lihat dia pasangkan bekasting, kemudian dia tuangkan non-string growth HS. Nah kalau lihat di sisi bawahnya itu fotonya sudah rapi banget materialnya. Nah, Bu Hera, saya jadi mau nanya nih Bu. Sekarang ini kan banyak proyek-proyek tuh yang bukan nggak pakai bekasting lagi ya Bu. Jadi untuk dak tuh dia pakai bondek lah, bondek yang metal. Nah, ini untuk material-material dari Mortindo ini masih direkomendasikan nggak sih Bu diaplikasikan di atas di atas bondek itu atau untuk menjadi sebuah dak gitu Bu? Ya, kalau untuk bondek ya kita pastikan dulu bondeknya itu benar-benar terpasang dengan baik ya, tidak bergetar, dia sudah fix. Nah, material yang kita submitkan itu sebetulnya lebih tepat dengan menggunakan beton instan. Karena kalau kita pakai grouting itu strength-nya terlalu tinggi, overspec gitu. Kan tapi kita punya produknya. Nah, itu ada beton di situ, kita bisa pakai MK250 atau MK300. Jadi lengkap deh Mas produknya di kita. Aman. Jadi pokoknya pada saat ada project atau pada saat arsitek sedang menspekkan, diinfokan aja kita desainnya mau seperti ini nih, nanti bondeknya kayak gini, luasannya segini, terus ada kolom yang mau begini. Nah itu nanti dari sales kami pasti akan memberikan solusi ya produk-produk mana yang tepat. Gitu. Pakai grouting bukannya nggak bisa, tapi kan kalau overspec sayang juga ya. Maksudnya, ya jadi kita pasti akan memberikan solusi yang sesuai dengan strength-nya, kemudian budgetnya juga masuk. Jadi bisa dibantu ya Mas Reza ya tadi ya. Berarti Mas Reza kontennya nggak harus dikasih yang udah high spec dulu gitu. Sesuai kebutuhan ya Bu Hera ya. Yang lebih tepat ya. Betul. Iya dari tadi soalnya lebih saya lihat tuh banyaknya project-projectnya infrastruktur, terus yang kayak struktural. Nah kadang tuh saya justru malah sering ngadepin problem tuh yang lebih arsitektural, lebih cenderung ke interior lah. Kayak kadang saya pernah bikin kursi beton apa segala macam, chipping, atau saya bikin kemarin kaki meja dari cor beton karena dia sering movable gitu, lama-lama chipping. Kira-kira Bu Hera ada produknya nggak sih Bu? Nah kalau untuk kayak tadi yang kaki-kaki beton tadi, baiknya sih bisa diperbaikin pakai kita punya nih. Jadi kalau kaki-kakinya tadi sudah pada gompal ya, kan? Betul. Nah, kita kupas lagi tuh, malahan kita kupas sampai ketemu dengan besinya.
kemudian kita casting lagi. Kalau memang kakinya itu bentuknya bulat, kita bisa gunakan pralon ya dengan diameter berapa, atau kalau kotak ya kita bentuk casting kotak, kemudian bukan kursinya lagi atau mejanya. Bukan gompel ya. Ya, karena strength-nya tinggi banget. Oke. Nah, ini juga perbaikan di selimut beton. Ini di tol Tanjung Priuk, itu di bawahnya itu kalau kita lewat tol tuh bawahnya ternyata sudah cukup seperti ini nih. Jadi memang untuk pengelola jalan tol, mereka rutin melakukan repair. Ini Maaf, juga saya jadi buat tanya nih Bu, tadi kan Ibu Mortindo sudah ada dipakai di pelabuhan, terus area yang pesisir lah istilahnya. Ya, betul. Kalau dari pengalaman Bu Hera, berarti kerusakan itu karena area pesisir karena ada kandungan garam yang tinggi, atau karena lebih karena umur aja Bu? Kebanyakan sih karena umur sih Mas. Kebanyakan karena umur ya, karena umur, kemudian juga cuaca sekarang kan juga ekstrim banget ya. Ada tiba-tiba panas, kemudian tiba-tiba hujan, itu kan juga sangat berpengaruh terhadap betonnya. Berarti kadar air laut sih nggak berpengaruh ya Bu? Nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, dia tidak bersinggungan langsung sih, seperti itu. Dia ada di permukaan. Hanya tadi yang di dermaga Belinyu itu aja dia terendam, tapi hanya paling beberapa jam setelah itu dia surut lagi. Oke, baik. Kalau jalan-jalan ke Sarinah nih Bapak Ibu, jalan-jalan ke Sarinah, nah produk kita juga dipakai tuh pada saat penebalan kolomnya Sarinah. Oke. Full system kita dipakai di sana, mulai dari lantainya, dindingnya, kemudian penebalan kolomnya, karena itu kan gedung lama ya, yang kemudian direvitalisasi. Nah, kolom-kolomnya itu ada dibesarkan, nah itu menggunakan produk dari kami. Ini juga untuk beton yang ada, kalau Bapak lihat gambarnya, itu ada beton yang ujungnya itu sudah rapuh atau pada saat dia bikin casting itu tidak baik. Nah, kita bisa repair dengan menggunakan routing. Oke, kita juga ada fasilitas untuk training dan supervisi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nih kalau menggunakan produk Mortindo nanti kita nggak disupervisi ya, itu nggak tuh. Kita tetap melakukan supervisi secara berkala sesuai dengan perjanjian dari masing-masing salesnya. Jadi kalau memang proyeknya lama, ya udah kita minta disupervisi per seminggu sekali atau apa. Nah itu kita lakukan secara rutin. Kemudian kita juga lakukan training. Jadi kalau memang saya nggak mau pakai aplikator, orang saya aja sendiri, tukang saya sendiri yang masang, nah itu kita bisa lakukan training. Oke, seperti itu Mas Reza. Oke, Bu, sedikit. Nah, berarti ini slide terakhir ya Bu ya, tadi ya Bu? Iya, slide terakhir nih. Oke, kita masuk ke discussion aja nih, Mas. Oke, mungkin sebelum kita lempar ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bertanya di kolom chat, saya ada pertanyaan lagi Bu. Berarti untuk Mortindo ini kita bisa order hanya material aja atau sampai dengan harga terpasang ya Bu? Kalau dari kami kita hanya memberikan harga material aja Mas. Harga material itu bisa kita lakukan untuk area Jabotabek, kemudian area luar Jawa maupun di area Jawa. Kalau untuk untuk harga terpasang itu nanti biasanya dari aplikator. Seperti itu. Ya, jadi kita hanya berdiskusi, menyarankan aplikatornya ini yang sudah biasa pakai. Tapi nanti tinggal kalau saya maunya terpasang ya udah nanti dari aplikator yang memberikan harga terpasang. Oke. Baik. Dan yang menarik lagi tadi mengenai area pesisir tuh ya, Bu. Berarti sekali lagi kualitas dari material produk-produk Mortindo ini tidak terlalu berpengaruh dengan kadar yang memang ada terendam di area laut, itu kita punya grouting yang tahan terhadap air laut. Jadi kita sudah supply itu Mas di project pengaman pantai. Jadi kalau jalan-jalan ke Pik ya, jembatan Pik, lihat di sebelah kiri ada kayak dinding panjang gitu. Nah, itu menggunakan
di sela-sela dindingnya itu menggunakan produk grouting dari kami. Jadi M341. Jadi kalau yang saya tampilkan tadi M340 itu dengan semen yang standar. Kalau yang M341 itu dengan semen yang tipe 5. Jadi yang benar-benar kerendam oleh air laut seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Bu dari saya Bu. Ini kayaknya banyak pertanyaan mungkin kalau proyek-proyeknya rumah tinggal ya Bu. Nah biasanya tuh suka istilah kerjaan dinding itu kan kalau rumah lama tuh ada istilah ngompol gitu Ibu. Itu biasanya kalau setahu saya biasanya ada kandungan air tanah tuh yang naik ke atas konkrit temboknya gitu Ibu. Nah, dari beberapa produk Mortindo yang tadi Bu Hera sudah sampaikan itu yang paling cocok untuk menjadi solusi obat dinding ngompol itu yang mana sih Bu sebetulnya Bu? Ya. Nah, untuk yang dinding ngompol itu sebetulnya ada di kami, tapi di sini tidak dimunculkan nih kebetulan. Jadi kayaknya tapi ada ya Bu. Jadi kita punya namanya plester trasram. Itu plester trasram itu memang plester yang hidrophobic tadi, jadi airnya itu tidak kapiler ke atas. Nah itu kita ada tuh M226, M227, nah itu ada tuh produknya. Jadi kalau mau ditampilin semua kita bisa sampai subuh nanti produk yang mau. jadi banyak banget produk-produknya mulai dari yang kemudian interior sampai ke struktur. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lebih detail ke kami, chatting ke saya atau ke sales-salesnya, bisa nanti kita submitkan lebih detail untuk produk-produk yang dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Hera. Mungkin Mas Reza ada yang mau ditambahkan, Mas? Sebentar ini cukup, Mas. Nanti boleh kontak langsung Bu Hera kalau mau nanya-nanya lagi. Oke, baik Bu Hera, sekali lagi terima kasih atas paparannya, walaupun singkat tapi kita dapat banyak ilmu-ilmu dan solusi nih dari Bu Hera dan juga Mortindo. Dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya, Bu Hera dan Mas Reza, jangan kemana-mana dulu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Ziza, teman-teman peserta silahkan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu dituliskan di kolom chat, jadi nanti kita akan bacakan. Nah ini sudah ada 3 pertanyaan ya Mbak Ziza ya? Iya betul. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan silahkan boleh dituliskan di kolom chat juga, atau bisa langsung live, silahkan mengaktifkan audionya. Baik, silahkan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mas Reza, dan Bu Hera. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab di kolom chat. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Beta, dari Yang Selaras. Beliau bertanya... Halo Pak Beta. Wah, sudah kenal ya Bu ya sama Pak Beta ya? Gitu ya. Pak Beta selalu di mana-mana. Kenal nih Pak Beta. Kuncinya Jogja ya Bu? Iya bos, saya paling senang ke sana datangin Pak Beta dari Jogja. Oke, pertanyaan dari Pak Beta, untuk self levelingnya sendiri kuat tekannya setara K berapa Bu? Nah untuk self levelingnya itu di 28 hari 25 MPa Pak Beta. Jadi pas saya sowan ke Bapak waktu itu mungkin produk ini kita juga belum muncul tuh Pak. Nah sekarang kita update nih, produknya sudah ada. Kebetulan bisa diupdate lagi ya Bu ya? Iya betul, 25 MPa Pak Beta. Kalau boleh lebih detail, 25 MPa itu setara K berapa ya Bu? Itu setara hampir K300 ya Pak ya. Oh, oke. Oh, udah keras Bu ya? Iya, keras sekali. Oke, baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Pak Iwan Kustiawan dari Jasa Ferry Pratama. Beliau bertanya, ada 2 pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apakah bisa menyatu repair lantai floor hardener existing dengan yang baru terhadap kerekatan dan kekuatannya Bu? Oke, kalau floor hardener di sini kan sifatnya monolit ya Pak ya. Jadi floor hardener itu berbeda dengan yang tadi saya tampilkan 351. Jadi kalau floor hardener itu biasanya dari ready mix dituangkan dulu, permukaan airnya sudah naik, dia taburkan gitu kan. Nah, kalau di floor hardener itu ada gompal-gompal, itu bisa menyatu dengan yang 351. Tapi memang proses aplikasinya tidak monolit yang seperti floor hardener ya Pak. Jadi dia kupas dulu, kemudian kita tuangkan bonding agent, kemudian kita repair pakai 351. Seperti itu. Dan untuk kekuatannya sendiri?
akan berubah nggak Bu atau makin kuat nantinya Bu? Makin kuat, makin kuat. Oke. Wah, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya masih dari Pak Iwan. Yang kedua, bagaimana menghindari retak rambut pada lantai terhadap aplikasi di site dalam skala besar? Apakah perlu bertahap tiap beberapa meter persegi pengerjaannya, Bu? Silakan. Ya, kalau untuk menghindari retak rambut, memang kita sarankan tetap harus bertahap, dan secara desain juga baiknya ada tali airnya ya Pak ya. Jadi ada bidangnya, kalau terlalu luas juga pasti akan, apalagi kalau dia di atas, di lantai 2, lantai 3, dan itu kan pasti ada getaran ya Pak ya. Jadi memang secara desain pun kita menyarankan untuk ada bidang tertentu, luasan bidang tertentu. Terus proses curingnya juga itu sangat penting. Maksimal berapa Bu untuk tahapannya Bu? Berapa meter persegi? 2,5 meter paling ya. Meter ya. Maksimal di 12,5 sampai dengan 12 meter. Ya, lewat itu. Baiknya harus ada, kita nggak sarankan kalau bidang terlalu luas. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Dadan dari Megatika. Beliau bertanya apakah bisa diaplikasikan untuk perkuatan kolom dengan menggunakan metode concrete jacketing, Bu? Nah, ini tepat sekali Pak Dadan kalau untuk proses jacketing kolom. Nah, jadi biasanya kita lihat dulu, survei ke lapangan, proses penebalannya itu mau setebal apa gitu kan, sehingga kita bisa merekomendasikan material yang tepat. Ya, kalau untuk yang di Sarina itu kita menggunakan jacketingnya itu menggunakan 3M340. Jadi growting yang flowable, kemudian ada agregatnya. Seperti itu Pak Dadan. Jadi biasa kita pasangkan castingnya dulu, kemudian kita tinggal tuangkan, dia kemudian akan kering. Oke, baik. Mungkin paling tipis berapa Bu ya? Paling tipis ya berapa Pak? Mili? Ya. Ketebalannya. Kalau itu hitungannya senti kali Pak. Jadi kalau mili itu nanti larinya ke skim input ya Pak ya. Jadi kalau ke senti yang kita pernah kan aplikasikan 150 1 senti setengah. Ya, 1 senti setengah. Biasanya nanti kita menggunakannya yang M312 Pak, yang tidak ada agregatnya. Tapi kalau di atas itu kita menggunakan M340 karena kan dua material growting tadi dibedakan dari agregat ya Pak, yang satu ada agregat, yang satu nggak ada. Jadi kalau tadi Pak Dadan mau jacketing tebalnya itu 1,5 cm, nah kita gunakannya yang M312. Seperti itu. Itu wajib diciping ya Bu ya, sampai ketemu perkuatan besinya. Sebaiknya begitu sih Pak. Jadi memang biar lebih menyatu dengan beton lamanya. Seperti itu. Iya. Ya deh itu sementara Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadan. Halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di halaman Katalog Pro adalah halaman brand news namanya. Jadi halaman brand news ini berisi informasi-informasi update dari setiap brand-brand atau mungkin institusi, asosiasi dan sebagainya yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook, di LinkedIn dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat update dari teman-teman vendor yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro dan juga update-update dari kegiatan konstruksi atau mungkin produk-produk konstruksi yang ada di Indonesia. Dan juga yang terbaru di sini Katalog Pro sudah punya fitur RFQ. Ini apa sih RFQ? Jadi di sini kita akan bisa sekarang sebentar lagi Katalog Pro akan punya fitur jual beli gitu ya. Jadi teman-teman kan sudah tahu bahwa Katalog Pro sudah bisa membuatkan sebuah dokumen offline spec, bisa nyepekin material-materialnya dengan cara seperti kita membelanja di online shop gitu ya. Nah, karena banyaknya request dan kebutuhan khususnya dari developer, kontraktor gitu, bisa sampai dengan sekalian aja kita bisa beli dong Katalog Pro gitu. Nah, akhirnya kita sudah sebentar lagi kita akan live untuk ada sistem pembelian di sini tapi dalam scope market project gitu. Jadi bukan seperti e-commerce yang lain gitu yang bisa beli satu persatu gitu, tapi kita tetap akan ada requirement yang mungkin Bapak Ibu ini kebutuhan untuk berapa meter persegi, mungkin juga butuhnya scope-nya untuk project seperti ya. Nanti ini bisa dimanfaatkan
feature request for quotation ini. Jadi nanti kita akan coba rekomendasikan dan kita juga akan bantu untuk sampai dengan pembelian dan pengiriman seperti itu. Dan juga seperti yang sudah kita ketahui, karena katalog Pro juga di sini bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian. Kita juga bisa pilih brand-brand seperti Mortindo misalnya. Kita ingin mengetahui detail tentang Mortindo, kita bisa cek di sini di brand dan kita klik di sini Mortindo dan kita akan bisa masuk ke halaman Mortindo. Jadi di sini kita akan bisa melihat Mortindo itu kantornya di mana sih, PIC-nya siapa, nanti akan ada di setiap halaman brand seperti halaman Mortindo ini. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Atik Herawati dari Mortindo dan teman-teman dari Mortindo yang ada di sini. Terima kasih sudah hadir memberikan update informasi produknya, dan juga terima kasih kepada Mas Reza sudah membantu teman-teman partisipan. Jangan bosan-bosan ya Mas ya. Jangan lupa. Kalau dapat ada saya jangan bosan-bosan. Siap. Oke. Terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program acara lainnya. Tadi kita ada Pro Quiz dan juga ada Pro Talks hari Jumat besok bersama Pravi. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu teman-teman secara langsung. Oke, sampai gitu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.